Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asmin nama ba'du. Umpama kayak jadi Nabi Adam kan roh tenang, nah itu songkol lemah, berarti lemah juga punya potensi jadi manusia. Karena Adam yang bisa berpikir ternyata materinya dari lemah. Sehingga zaman Nabi Adam gak janggal ketika didhawuhi lemah maca tasbih, wit maca tasbih, karena menurut dia ya seperti itu memang. Selama kita sekian generasi, mungkin jutaan tahun atau ratusan tahun atau ribuan tahun, terus kita tahu-tahu berpikir, nah lemah urati akal, kita punya akal. Padahal itu nggak nyata. Hakikatnya lemah ya di akal, kok ya di akal, karena nanti lemah-lemah ini juga nanti jadi saksi kita di akhirat bahwa kita sholat. Saya kira lemah yang gue sujud udah jadi saksi itu, iso mikir apa iso mikir? Iso mikir. Lah mau lemah iso mikir apa jadi saksi? Takoki pangeran. Tenan, iku tahu sujud ning kono ndak tahu. Jadi tahu maksiat ning bumimu ndak tahu. Tahu saja ndak mau ditanya. Makanya iman itu harus dipandu ulama, karena kalau menurut ulama tempat yang kamu pakai sujud nanti jadi saksi di akhirat. Tempat yang kamu pakai maksiat juga nanti saksi kamu apa? Di akhirat. Buat ini balik malih tenggene angin. Karena lemah angin, matahari semua itu biadillah, sehingga pangeran gampang saja karek nugasno angin, kowe kudu gawe keributan, go ngalahno pasukan orang kafir. Sekarang angin tuh nerima khitab tuh punya akal apa ndak? Punya. Makanya ngaji ke ulama bener itu sekarang. Makanya ketika Allah sumastawa ila sama iwahiyya dukhon faqala laha wal ardi ya tauhan au karha qalata ataina toi. Ketika Allah merampungkan semua ciptaannya, Allah bilang ke langit dan bumi, kamu harus taat ke saya, baik secara baik-baik atau dipaksa. Jadi bumi ke langit itu kira-kira antara ngaraiso ataina toi ini. Sekarang nurut gusti, orang nurut lah yang mesti kalah, kadok menisan nurut, orang nurut lah yang mesti kalah. Sehingga ciri khas para wali itu adalah bisa dialog dengan barang-barang yang mati menurut kita, kayak lemah, kayak pohon, kayak. Jika Rasulullah nanti ngendikan gini, saya masih ingat batu di Mekah yang uluk salam ke saya ketika awal-awal saya jadi nabi. Jadi nabi pertama jadi nabi pulang dari Gua Hira itu beberapa batu dan pohon itu uluk salam. Terus lagi ya selamat Anda jadi nabi baru. Ya, kira-kira seperti itu nabi masih ingat. Nah, kalau orang sekarang enggak. Orang sekarang itu kesuwen bodoh, kesuwen materialistik, kesuwen terdikte oleh yang di depannya. Seakan-akan kita saja yang punya akal, kita saja yang hebat, kita saja yang menentukan segalanya. Lupa kalau bumi itu yang mangkel sama kita karena kita sering maksiat. Lupa kalau alam ini merespon kita secara buruk karena kita sering maksiat. Resikonya adalah kalau sampai cara iman begini terus, nanti kamu itu enggak iman sama kudratullah. Padahal di Quran jelas ada ayat begini, ketika orang-orang fasik itu meninggal, orang-orang kafir meninggal, istilahnya Quran apa? Fama bakat alaihimus sama'u wal ardu wa ma kanu mundzirin. Itu kematian yang tidak ditangisi langit dan tidak ditangisi oleh bumi. Jadi ini silsilah pikiran para ulama yang benar-benar warasatul anbiya. Jadi semua alam ini berpikir, sehingga ketika wong iku mati kok ning donyane ra ono gunane fasik tok nangis juga simpati langit. Mati karo urip yo karo jenenge fama bakat alihi musama wal ardu wa ma kanu mundzirin. Ini kematian yang tidak ditangisi langit juga tidak ditangisi napa bumi. Mbone ngrungokno. Nanti sama akan paham perang Khotbah setelah penjelasannya. Singkat cerita, karena Salman Al-Farisi apapun hebatnya adalah manusia, terus dia bilang gini, ya Rasulullah, kita ini orang Persia. Kalau perang musuh yang nggak bisa ditandingi, kita bikin khandaq, semacam parit yang ukurannya kuda terbaik nggak bisa menculot, panah tercepat nggak bisa ngelangkai. Kira-kira sudah lemah tekanannya. Bikinlah khandaq. Dan Nabi karena beliau dikuatkan oleh alam tadi, oleh langit, oleh bumi, oleh angin, Nabi itu gak mikir. Makanya Nabi itu umi ora iso mikir, ya ora kersa mikir. Tapi Nabi menghormati pendapat. Wong kowe makome sahabat di pendapat cerdas gitu ya, oh ya enggak apa-apa kata Nabi, enggak apa-apa bikin kontak. Setelah bikin kontak, wong kafir dikepung 26 hari, akhirnya tentangan bekal ya lesu.
Artinya Khandaq itu sebetulnya nggak menyelesaikan masalah, meskipun kalau ditarik-tarik seakan-akan Khandaq itu segala-galanya. Karena orang Islam tidak bisa keluar dari Khandaq dan dikepung bisa mati kelaparan sampai 26 hari. Nah ini di sini kelihatan Nabi itu Nabi sholat malam masyhur. Sholat malam 2 rakaat. Ya Allah, jika engkau tidak menolong kami, gak nolong kula mbek para sahabat, sing roh nak jenengan pangeran uga kula. Mun terus nang kok ora ono sing darani jenengan pangeran. Jadi pangeran niku. Jadi Nabi doa itu 2 kali di perang Badar dan perang Masyur. Ya Allah, intuhlik hadil isobata lam tu'bat fil ardi ba'dal yaum. Pon paringi kalah gak apa-apa. Resikone kira di pangeran. Dengan gak di pangeran. Karena yang tahu kalau Allah Tuhan tuh Yaman itu ya hanya Nabi dan para sahabat. Kalau itu mati sudah nggak ada yang tahu kalau Allah itu. Nah itu terus fa'arsalna alim riha wa junudal lam. Terus Allah menugaskan angin. Makanya istilahnya arsalna riha, saya mengutus angin. Sekarang bisa nggak kalau angin nggak punya akal bisa diutus? Nggak bisa, bisa diutus karena punya akal. Kalau nggak punya akal dia nggak bisa bilang iya, juga nggak bisa tepat sasaran, sekenanya saja. Wong Nabi, wong kafir mau kajak sekian gitu. Kalau anginnya nggak punya mikir kan sekenanya saja. Tapi mesti tepat sasaran karena bisa mikir. Makanya sampean tuh saya yakin, yang ngaji saya di sini itu jarang yang jadi wali, karena dengan alam itu musuhan. Bumi ramakal bek kue, kue darani diakal, bumi barang raja akal, lu mantel, kamu darani raja akal, lu mantel. Beda. Padahal jangan kira bumi yang kita injek itu tidak bisa mikir-mikir. Pitik sembel yang mikir. Mungkin kematian pitik ini lebih mengguncangkan aras timbang matimu, karena ini baca tasbih kamu tidak baca. Nah, makanya saya setuju yang halal itu pitik, karena roda berdigasan, mencolot sana, mencolot sini. Itu pernah ada seorang nabi itu karena dicopot apa itu semut, semut baca Indonesia. Ya, semut. Itu dicopot semut, dibakar sama nabi itu Allah tersinggung. Total tak ummatan tusabbih, kamu membunuh umat yang membaca tasbih. Jadi makanya ini tak wari jadi wali kok sidik. Karena wali itu juga ada KPU-nya, ada pendaftarannya. Oh iya, Kang wali itu resmi, gak bisa kamu jadi wali mentang-mentang neng kamar, rambutmu gondrong, terus ibu-ibu atau waktu wali, dukun gini nggak. Gak bisa, wali itu ada timnya, ada yang ACC, ada yang makanya ada Sultanul Aulia, ada rajanya, ada ketuanya. Makanya masyhur di mana kemana ke, ono wali anyaran melete terbang, dia nggak ngerti nak ngisor ono ketuane, ono Abdul Qadir masyhur di mana ceblok. Ditanya ya Abdul Qadir kenapa orang ini ceblok? Dia ini pemuda anyaran jadi wali so terbang, nggak ngerti ngisor ono ketua, makanya tak berani. Karena sembrono dia terbang nggak lihat-lihat. Dia nggak lihat ketua. Kalau terbangnya di sini aman. Wali itu ada ACC-nya, nggak bisa sembarang orang jadi wali, harus ada yang daftar. Makanya layak riful wali, lalu yang tahu wali ya wali, karena tahu ini di listnya ada. Tapi dia usah daftar. Demenisin maksudnya. Ada daftar wali, sudah gini-gini sudah bagus, sudah ada ini sudah bagus. Dan ini saya cerita biar saya nanti kalau ketemu Allah itu sudah tidak kena hisab, karena sudah saya jelaskan ilmu Quran yang saya bisa. Di antara ilmu Quran yang mungkin orang lain tidak tahu, tapi ahli Quran tahu semua seluruh dunia adalah Quran nggak pernah nganggap alam ini mati. Semua alam itu bisa punya rasa. Makanya Quran ngendikan wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihah. Sesuatu yang di seluruh alam raya ini semuanya baca tasbih, tapi kamu tidak paham cara bertasbih mereka. Lucunya kita sebagai ustadz, sebagai kiai sering cerita Allah menugaskan angin, lalu angin ini menghancurkan pasukan orang kafir. Sekarang logikanya gampang, menugaskan dan tugasnya selesai secara baik dan sempurna. Lalu kamu menstatuskan angin ini tidak punya akal. Aneh nggak? Pikiran seperti itu aneh nggak? Aneh. Wajunu dalam taruh. Makanya apapun salah kita, jangan pernah tidak berpikir ala Quran. Itu kamu bilang
Angin kok iso mikir, kamu jangan bilang gitu. Memangnya kamu di mata Allah bedanya apa dengan angin? Kamu adalah seonggok tanah yang sekarang jadi manusia. Yang menjadi darah kamu adalah asupan-asupan gizi. Coba misalnya kayak mangan, gara-gara mangan daging jadi darah. Daging sapi ini dewe mangan rumput. Rumputnya dewe tumbuh dari tanah. Kita itu tidak bisa menghindari materi yang berupa apa? Tanah. Tapi kita dengan seenaknya bilang tanah ini kita injekin, kita tempat maksiat. Makanya pulau itu saya yakin husnudzon sama Allah. Nanti kuburan saya itu baik-baik saja. Karena dari awal saya berpikir seperti ini. Jadi apresiasi saya ke tanah itu bagus. Pasti nanti saya dapat apresiasi yang bagus juga. Aku kan biasa dari tanah nanti akal. Kemudian gue diungkel-ungkel, dendam. Masyhur itu di hati-hati sokai bumi itu dendam sama orang yang maksiat. Awas ke zaman yang bumi enak yang maksiat. Saya kecekel aku begitu prakas. Wah saja Allah kang sebenarnya jajal. Jadi, nah kita harus berlatih berpikir begitu terus supaya satu jadi wali yang gampang, dua melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Nanti melihat sunnatullah itu menjadi mudah. Contoh gampang sunnatullah lebih mudah itu begini. Dulu misalnya ada orang besar meninggal, entah ada alamat alam, entah itu gempa, entah angin ribut. Mulai dulu ya seperti itu. Karena alam ini merespon. Orang kuno di sana ono prahara, misalnya ono lintang gugur. Tapi sekarang itu jadi ilmu perdukunan seperti itu. Karena saya ngomong gak wali akhirnya jadi dukun. Segera percaya intelektual tapi rawali akhirnya sekenanya saja kalau membalas pikiran-pikiran seperti itu. Ini kembali ke perang Sendang. Nabi itu Umi itu gak kerso mikir. Ya sudah. Setelah 26 hari di Nabi sholat 2 rakaat. Filai latin barido sangat-sangat dingin. Saking dinginnya Nabi memanggil satu sahabat itu nggak ada yang berani datang. Saking dinginnya, sudah dingin dikepung orang kafir. Tapi Nabi santai aja tetap sholat. Di antara salahnya berdoa tadi. Ketika doa hanya sekian menit, nggak sampai jam, angin ribut datang. Fa'akla abudurohum wa khiyamahum. Orang kafir itu lalu-lalu. Nabi nimbali sahabat gini, jadi delok posisi pasukan orang kafir saiki piye? Enggak ada yang moro. Karena sahabat itu juga makan beberapa hari kedinginan. Bayangkan sudah tidak makan kedinginan. Kayak apa? Enggak punya tenaga sama. Udah gitu ketakutan. Karena pasti mati kalau keluar dari kota pasti mati. Musuh ini beringas semua. Dulu enggak ada polisi, enggak ada tentara, enggak ada PBB. Kalau namanya perang itu pasti mati. Karena enggak ada yang nurut. Padahal sing nyelok kaji Nabi ora ono sing nurut. Jadi kan dia tahu ora dituruti sahabat. Ya kiai ora dituruti santri kok bingung. Kaji Nabi tahu ora dituruti. Betul dong sapa sing gelem sampai 3 kali. Akhirnya Nabi terus ngundang nyebut nama. Khutbah aja ini. Karena Nabi menyebut nama, mau tidak mau dia akhirnya ya berangkat untuk disebut. Jadi Khutbah aja kena. Cara Nabi ada muni asal sahabat, akulah ya ratani. Mari jenengku disebut. Jadi kenangannya dia apa? Tangi ya gara-gara namanya apa? Disebut. Kalau enggak dia juga rencananya enggak ikut. Jadi sahabat. Karena dia disebut maka dia tanya. Terus ada apa ya Rasulullah? Jadi cek pasukan wong kafir posisinya dia. Tapi kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Saya ulang lagi, kamu nggak boleh melakukan tindakan apapun, apalagi membunuh. Artinya itu menjadi fikih bahwa ketemu orang kafir harbi pun tidak selalu perintahnya itu membunuh. Itu jelas di hati-hati kita. Mulane ngaji, benar terlalu jadi ekstremis. Setelah di pasukan orang kafir itu, upah aja semua. Bahkan orang kafir itu nggak tahu apa yang dipegang. Termasuk ada orang kafir yang ketuanya di Sufyan itu megang Hudzaifah. Ya fulan, ayo gue pergi. Jadi Hudzaifah. Saat itu momen yang tepat saya bunuh ketuanya orang itu. Andai kan Rasulullah tidak ngendikan kamu tidak boleh melakukan apapun. Sejak deh, ambil semua Abu Sufyan. Buat itu bener-bener coba. Setelah kacau balau, terus orang dijak mire gak mau. Abu Sufyan bilang gini, saya ini ketua kalian, kalau kamu gak mau mire, saya dulu yang mire. Ini sudah ada benar, perang ini sudah ada benar, ini ada kekuatan langit, terus gak mungkin kita teruskan. Mulai Abu Sufyan.
Mulai terus liyane mulai. Setelah liyane mulai Hudzaifah datang matur ketika tahu Hudzaifah datang Rasulullah itu beliau pakai serban, pakai kemul, bukan serban, kemul. Nabi itu kalau serbanan sekenanya, jadi kalau kemul tidur dipakai, enggak kayak gini sekarang harus macak berpenampilan cari yang warnanya gini. Nabi sekenanya saja. Makanya kalau di Fathul Mu'in ada keterangan sholat itu disunatkan pakai rida. Kalau nggak ketemu rida ya tampar nggak apa-apa. Karena ulama dulu itu adanya ikhlas nggak penampilan. Kalau sekarang mana mau? Sama cari di Mu'in orang sunat pakai rida. Kalau enggak cukup tampar. Jadi pakai rafia ya nggak apa-apa. Tapi jangan kedap ya, mau dipakai aja. Itu dulu orang masih sadar itu karena memang dulu itu nggak ada penampilan. Kalau sekarang kan penampilan. Kombinasi dengan jasnya, kalau di podium posisi harus begini, kalau khutbah begini. Itu bos sunat, yang kayak rarok. Pokoknya kalau dulu nggak ada. Nabi biasa sholat pakai kisah, ya kemul biasa. Bahkan kata siapa itu, Abdul bin Mas'ud, dia menangi Nabi itu sholat sarungan, terus diikatkan di gulunya. Sarung tok satu, nggak punya baju. Sarung tok satu, terus diikatkan di gulunya. Kayak orang-orang kuno dulu. Itu biasa. Jadi Abdul bin Mas'ud itu pernah datang ke masjid. Dia itu bawa serban, bawa imamah, dicap candal, imamahnya di candal, serbannya di candal. Terus dia sholat di saubin wafid. Era tabiin, sahabat itu ada yang menangi tabiin dikomentari. Kiai kok sholat gitu. Masyhur itu hadis itu di Bukhari sama tidak. Abdul bin Mas'ud marah-marah. Kue darani serban sunat itu perkara kelar tubuh. Keadaan sudah baik-baik saja di kelar tubuh serban terus darani sholat itu kudu nganggo serban. Iku mergo sunat atau mergo kowe kelar tubuh. Terus dia marah-marah. Aku zaman Nabi itu biasa sholat mau sarungan sitok diikat di gulu. Dulu gak berani kita bilang serban sunat, keadaannya seperti itu. Kowe roh sebab aku sholat ini tidak tahu. Bermong bodoh kowe roh sikit sama serban. Kowe dimaki-maki sama Abdul bin. Makanya ini pelajaran bagi kita. Kadang-kadang kita menyunatkan satu ibadahnya nggak berdasar fakta, tapi berdasar selera. Sekarang orang rame-rame umroh karena kita hidup baik-baik saja, makanya kita menyunatkan umroh. Yang londo mungkin yang wajib yang mengusir londo tidak umroh. Oke, kita sepakat pakai serban itu sunat, tapi tidak sesunat menghidup-hidupkan ilmu. Karena tadi bahaya kalau ilmu ini mati, kemudian orang yakin serban itu wajib. Sehingga yang sholat pakai hem dianggap batal, yang sholat pakai celana dianggap batal, yang sholat pakai pakaian alaiya dianggap batal. Makanya ulama itu selalu berkonstitusi jangan ada tradisi ijab malam yajib. Kalau tidak wajib ya selamanya tidak wajib. Sehingga Abdul bin Mas'ud yang sahabat saja jarang pakai serban. Karena gue iling-ilingan nak serban itu syarat sah. Paham ya? Andai kan zaman itu sahabat pakai serban semua, tabiin ya pakai semua karena dikira syarat. Tabiin ya pakai semua. Kita pun pakai semua. Akhirnya bakul serbanan, tukang satpam serbanan. Nanti bedanya kiai Mbak Rabia itu. Jadi Pak Omuduro, orang Mekah, orang Juban dicucuk nyongkone kiai ini, bareng bandara kok Juban kabeh. Itu keren deh. Jadi gua anak udah tapi tenang, terus dieling nomor kancane sing Madura sing mondok Mekah suwi. Ning kene iku jubahan kabeh, tapi ora mesti kiai sempurna. Oh iya. Lagi ngelereni salamane. Dan ini saya teruskan ya supaya sampean jadi wali. Oh gampang daftarnya gampang. Kroninan be aku lah kok. Ayo wali ora ono kroni. Fa'arsalna alaihim riha wajin dalam itu Nabi sholat di depan para sahabat yang kedinginan. Setelah pasukan kafir dikalahkan oleh angin, dikalahkan oleh malaikat yang enggak kelihatan. Akhirnya sahabat itu sadar, tetap itu kekasih Allah orang. Ketika Salman Al-Farisi punya ide kontak, seakan-akan dia lebih cerdas ketimbang Rasulullah. Betapa brilian pikirannya Salman Al-Farisi. Seakan-akan Nabi itu yang saya gak iso mikir, Salman iso mikir. Pasukan orang kafir tertahan karena teori kontak, tapi hanya tertahan saja. Setelah dikepung ya kelaparan meh mati. Nabi para pangeran Nabi ku mau mikir, mergo para pangeran. Buareng sahabat roh tenan Nabi sholat langsung angin teko. Jadi sahabat habis ini. Aku kok pengen mikir. Rugi. Terus sahabat tuh hampir di dekat barang kita di pasar. Makanya pertanyaannya sekarang, saya ini pasukan orang kafir itu mulai mergo kontrak sama mergo angin. Mergo angin.
Rumangane kejogeman gedeng wali. Wali samane ra iso mikir, tapi para pengen. Kowe lho mikir ekonomi tenanan, ambek uripku bahagia di bahagia, kemudian kamu ora iso mikir. Carane bahagia ya ora ro. Lho kula nate lho tak kelentik pakar metodologi sosiologi tak. Gus, teorinya apa? Jenengan bisa mengumpulkan orang banyak ngaji. Aku ora iso mikir. Nah, kowe sing ahli sosiologi kan iso mikir cara pidato menarik, metodologi menarik. Tapi dia ngumpul 10 kan ya. Padahal dia pakar sosiologi. Aku iso mikir ngumpul wong kotok, wong kritik. Jadi memang syaratnya wali ora iso mikir. Gelem, ora iso mikir. Tak jamin dadi bodoh tenan. Beda cara otak. Wes sel-sel otaknya itu dibikin beda. Reaksi tubuhnya juga dibikin beda. Nabi, makanya Nabi disebut Ummi itu keibu-ibuan, gak iso mikir Nabi. Tapi ra krono bodoh, saking parke pangeran, Nabi santai. Sahabat tahu bar Nabi sholat rakaat langsung angin tuh mereaksi. Semua alam mereaksi. Iki kekasih Allah dalam kegundahan mergo butuh bantuan. Angin ngerespon, jajal kowe. Karepmu. Nabi yang gaduh, Nabi yang galau itu angin semuanya merespon. Makanya ini kan cerita. Itu menunjukkan kalau alam itu iso mikir. Ini balik. Angin langsung tanda. Kalah kan. Sampai sahabat sadar. Iya, Man Salman. Jadi saya tak alam cerdas, cuma tahu konteks sekali. Tetap kena rasa cerdas tapi para pengira. Selesai. Malah nih Pak Arsalna alihim bihau wajib dalam tahu. Kalah. Mulai dari sosial kesukaan iman gara-gara gak tahu ngalahno Muhammad itu kan angger wis ora akal menang dia menang kok iku mesti ana sesuatu dene dhisik ora bahasa ikra iso ngomong dhisik mesti ana kok muni gae ora iso ora dukun wis pokoke Muhammad itu tetap ditulung mbek pengen itu bedanya nah jadi beda cara berpikir Nabi ya mbek sahabat ya beda wali beda wali ya beda wali itu unik apa ya? Pokoknya unik. Nah, gue daftar tak daftar, tapi aku yakin dia sih. Pokoknya tak di Mas Rano KPU ini. Nah ini kan kisah nyata, makanya di Quran itu tidak ada Khandaq, yang ada perang Ahzab. Ahzab itu jamu Hizbin. Normalnya orang Yahudi Nasrani itu kan musuhan, tapi mereka koalisi melawan Muhammad. Nasoro Najron, Yahudi Quraisy, kafir Quraisy Mekah itu kan 3 kekuatan besar, semuanya sepakat melawan Rasulullah. Makanya disebut Ahzab. Pasukan koalisi. Normalnya itu Nabi kalah. Salman Al-Farisi bikin kontak dan lucunya, anehnya Rasulullah setuju saja karena itu baik secara akal. Karena Nabi itu bukan anti akal ya setuju. Tapi Allah ingin membuktikan bahwa akal itu tidak segala-galanya. Akhirnya orang kafir kalah itu bukan karena kontak, tapi karena fa'ar salna bihau wa junudal lam taruh. Kalahnya karena angin yang digunakan Allah. Jadi kalau Nabi ngeluh itu angin itu merespon. Semuanya merespon. Contoh gampang gini, contoh gampang. Ketika perang Khandaq tengah-tengah itu kelaparan semua. Jabir itu masakannya wedhus, wedhus kecil. Dimakan orang 6 saja gak warni, dimakan orang 300. Itu Nabi itu hanya datang ke pawonnya Jabir itu ke dapurnya. Kamu jangan buka di rumah kamu. Kira-kira ya tunggu lah. Bareng dibuka Nabi, dibilangin kamu harus cukup orang 300. Itu alam merespon jadi cukup. Nabi ngendikan apa saja itu direspon oleh karena ini sih ngendikan kekasih pengiran. Makanya masyhur riwayat-riwayat di Tareh ada sumur yang kering. Ketika Nabi mau ke Tabuk, sumurnya kering. Sama Nabi tidur di langsung airnya ini muncrat-muncrat juga. Itu menunjukkan bahwa alam itu merespon sama kekasihnya Allah. Nah kalian ini orang yang nggak kenal alam sama sekali, tapi ingin menguasai. Berarti pasti dendamnya luar biasa. Alam-alam ini pasti dendam luar. Umpama orang istighfar harus tuntas. Jadi jangan kira, makanya saya mengingatkan jenengan, kita nak kepengen mukmin sejati, itu latih iman itu dilatih bil ilmi dengan ilmu. Caranya apa? Lihatlah Nabi Adam. Dia itu tahu betul kalau dari tanah dan asal manusia itu dari materi tanah. Sehingga kamu tidak bisa menstatuskan tanah benda mati. Wong materi kamu yang punya akal pun dari tanah. Dari situ aja kelihatan betapa sama sekali kita ini sama dengan tanah. Karena kalau kita materinya tanah, ya kita bedanya apa dengan tanah.
Terus begitu, terlatih begitu. Makanya saya itu utang jasa ya sama namanya Syekh Abdul Hamid Khan. Dia ulama besar dari India yang punya karangan kitab Tauhid. Itu tak ingat-ingat tuh saya sampai sekarang akan ketemu Allah suatu saat itu lewat diantaranya kitab itu. Begini kalau beliau uji iman di rumah nontonan. Wah sama yang paling gak bisnis wali-wali kelas RT lah penting daftar. Paling gak jadi anak wedok ya wali, pokoknya wali nikah ya wali apa wali kota apa saja pokoknya yang penting wali. Abdul Hamid Khan itu bilang gini, manusia itu kecerdasannya itu akan termasukkan, akan terbodohkan oleh adat istiadat yang dia lihat terus apa menerus. Sehingga orang misalnya bilang kalau ayam dari telur itu mungkin, karena selalu ayam itu lahirnya dari telur. Ya terus akan bilang begitu terus. Kalau ada biji asam gitu, biji terus orang bilang ini biji nanti jadi pohon besar. Karena selalu ada biji asam yang tumbuh jadi besar, orang bilang oh iya. Telur juga gitu. Telur itu kan benda mati tapi ini nanti jadi ayam terus berdigasan terbang ke sana kemari. Terus ayamnya dewe besar, nanti selingkuh ya punya anak putu. Orang ya percaya. Coba pertanyaannya adalah percayanya ini karena itu mungkin dan manusia bisa bikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Ada dia mengatakan mungkin tuh karena dia bisa membikin, apa percaya karena sering melihat? Sering melihat. Sering. Tapi dari segi dia tidak bisa bikin itu artinya mokal tidak bagi otak dia. Mokal kan dia sendiri tidak bisa bikin kok. Meskipun sering terjadi, apa manusia bisa bikin telur jadi ayam? Tidak kan? Kelungsu asam jadi besar, apakah manusia ikut bikin? Tidak kan? Berarti ketika dia bilang mungkin, hanyalah karena menyaksikan itu sering terjadi, bukan berarti dia membikin. Oke, berarti dia tidak memberi kontribusi sekali dalam status mungkin dan tidak mungkin. Tapi ketika kamu bilang batu kecil ini, kerikil ini itu dalam kemampuan Allah bisa mengeluarkan sapi, kamu dianggap gendeng nggak? Gendeng, karena belum pernah ada kerikil kok melahirkan sapi. Mana mungkin batu kok terbelah terus melahirkan unta? Nggak mungkin. Nyanyiannya Abdul Hamid Khan nyanyi utaknya manusia kok lucu. Ketika telur jadi ayam kan dia sendiri tidak bisa bikin, harusnya bilang mokal. Berhubung sering terjadi terus dia bilang mungkin. Terus saat bilang mungkin tuh dia ikut bikin apa enggak? Ini jawab enggak kan? Artinya apa? Natijahnya kesimpulannya dia tidak bisa kan? Dari telur jadi ayam dia tidak bisa, dari batu jadi ayam dia tidak bisa, sama-sama tidak bisa. Terus dia dengan engkeknya bilang ini mungkin, ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin orang yang tidak ikut menciptakan kemudian ikut orang menstatuskan ini mungkin, ini tidak mungkin? Paham ya? Lu paham kan orang? Habis dari wali orang ini gampang nanti dipertimbangkan, nggak harus sampai nisok terus karena nanti kalau tauhid Anda benar nanti pasti ada nurnya. Ketoro lah ketoro, untuk nurnya ketoro. Jadi nur tertentu ini yang menjadikan kamu sah untuk minimalis. Enggak mau daftar sopan. Iya kalau sudah tauhidnya benar pasti ada nur. Nanti gampang lah sudah ada nur. Yas abena iki mbak imanin sudah gampang. Daftarkannya lebih gampang kalau sudah ada nur. Rumah namanya. Sekarang telur jadi ayam dengan batu mengeluarkan ayam. Manusia ini sama-sama mungkin nggak menciptakan maksudnya? Tidak. Tapi kenapa dia bilang ini mungkin? Ini tidak mungkin. Nah itu beda kalau sama cara berpikir Nabi, cara berpikir nubuah. Tetap bilang gitu. Bok sering ada telur dari ayam, bok sering ada ayam dari telur dibolak-balik. Tetap bilang hada birodatillah, hada itu Nabi. Bok berjuta-juta peristiwa, bermiliar-miliar peristiwa. Setiap ada peristiwa telur melahirkan ayam atau ayam mengeluarkan telur tetap hada birodatillah, hada ini karena Allah karena. Sehingga ketika seorang Nabi diberitahu Allah, leh soleh, kowe iku nabiku. Kandhani yo kaum nak gunung iki iso nglairno unta. Nabi soleh yo nggih. Cara kowe sing dites dadi nabi, tenane Gusti.
Mulane kowe ora dipilih dadi nabi, reaksi kamu pasti buruk. Tenane Gusti. Menawa malah takok ndak jenengan saged. Lho, sambil bledek kalau nabi cek gobloke kok. Makanya mukjizat itu kata para ulama, di antara sirinya mukjizat adalah orang diingatkan ulang bahwa Allah itu punya kekuatan ala kulli syai'in qadir ketika manusia sudah lama lupa. Yaitu akhirnya Nabi Soleh itu mukjizatnya apa? Onta keluar dari apa? Batu. Jadi manusia orang mungkin wong watu kok ngetokno onta. Lah saiki apa ndok ngetokno pitik udene melok gawe. Ora melok gawe kok melok biji. Aneh gak? Aku nak iman wis bener, nanti ada indikasi nur kamu naik. Nanti gampang lah tak daftarkan. Tapi ini itu disebut yaumatarul mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim. Nur itu nur iman, wa nur tasbih. Makanya kata Imam Syafi'i setiap ulama itu wali, tapi nak wali tidak mesti. Karena nggak mungkin orang tahu ilmu sedetail itu kok tidak wali. Untuk walinya ulama dengan wali yang profesional wali itu, tapi tetap saja kalau setiap ulama itu wali. Gak perlu diuji masuk nopo jadi pikir rasa lagi malah berbeda. Sombalen nopo repot. Tidak saya ulang lagi, ini penting saya utarakan supaya orang itu. Makanya saya itu berkali-kali menurut saya menjadi goblok. Lah mau roh tok kok biji, roh itu artinya tidak menentukan kan? Itu waktu galeng ngaten nggih. Misalnya ini saya pegang, misalnya loh, ini saya pegang pulpen. Pulpen ini benar-benar dalam kendali saya. Ya kan ini pulpen kan dalam kendali saya 100%. Terus saya tanya gini ke Mustafa, wes aja juga tenang deh, juga tenang kusulat atau mus. Pulpen ini mungkin hancur apa enggak? Dia jawab kan. Mesti nak dia itu wong sing rasional, dia terserah jenengan sing. Tapi gak anak Mustafa enggak jawab. Boten jenengan ngajur mesti iman. Ora melok duwe kok kalau nonton. Sebetulnya manusia di alam raya ini semuanya penonton, nggak ikut mengendalikan alam ini, tapi kecangkeman ini mungkin orang pangeran mantel. Coba gobloknya orang melok duwe kok melok. Paham? Aneh gak misalnya pulpen yang saya pegang dan semua urusan pulpen tentang saya terus melok komentar. Wah gak mungkin pulpen juga terus bangun kesayangannya. Orang pada tuh kok kecangkeman. Orang mungkin dibuat di WC wong seneng aja. Orang terserah aku tau sih duit. Sehingga ciri khas ahli sunnah wal jamaah diri si Allah itu ya Allah ya Pak Lumayasa melakukan apa saja yang diinginkan wong sing duit. Sehingga ketika ada berita bumi hancur ya kita aman. Nah, ketika ana unta keluar ke watu ya kita aman. Nah, ketika dirijine Nabi mengeluarkan air ya kita aman. Nah, semuanya ini cara manusia kan mohal, tapi nyatanya mungkin. Nabi Soleh ngetokno unta ke watu. Nabi Muhammad ngetokno banyu kok dirijine. Diminum orang siapa saja enggak. Iku wirini, nak kudure Allah itu enggak terbatas. Mergo kowe darani pitik keluar pondok, ku yo mok darani mergo sering terjadi, bukan berarti Anda ikut mencipta. Nah, tentu ya Nabi dan orang soleh yang kita percaya. Nah, terus kata Abdul Hamid Khan begini, andai kan ke gokung suasem dan belum pernah terjadi bahwa kelungsu itu jadi asam, terus ngomong nawong, kelungsu ini suka jadi wit gobodi. Nak wis gede dirangkul wong papate ora sedeng. Wong darani mokal ta ora? Andai kan belum pernah terjadi sama sekali. Mokal itu barang cilik kok iso gede motor dhewe sing narik sapa mesti kecangkeman. Berhubung sering terjadi, oh ya mungkin biji asam. Lah ketika muni mungkin modal apa? Mongko ya ora melok. Enggak. Nek tak latih iman sing bener. Kena iman ngono tenan dadi wali tak jamin. Wong kok diajese wali liyane yo. Yang kok gampang untuk bisa disidang ngono apa? Mesti ana sing berkira setuju. Gak iso Gus, iku pekean bener lagi rong dino kok diwalekno. Harus teruji. Nah, karena Rasulullah itu dekat dengan kudratullah yang seperti ini, ngadepi wong kafir ribuan ya Nabi tenang ae. Cara Nabi wis sret. Cara Nabi gak manis. Nabi kan gak tau cangkem elek koyo kowe. Cara kowe yo mesti cangkem elek musuh tak kukuiran. Tapi Nabi kan gak tau ngendikan elek. Jadi ketika masukan wong kafir besar kayak apa Nabi ya tenang ae. Sahabat cuma aslinya yo kaget. Ini gimana musuh sebesar itu kok Nabi tenang ae.
Karena Nabi dengan kudrotnya Allah itu dekat sekali sehingga cara Nabi ya cemen gampang. Pengaku para pengen. Tapi sahabat kan grogi bikinlah kontak. Nabi ra usah dipikir kontak, mergo Nabi paham kudrohe Allah ngono Mas paham to. Jadi Nabi ra usah cerdas gaya kontak karena ini pikiran manusia. Nabi cukup nganggo Allah. Kedekatan dengan Allah sing dengan kudro yang mutlak itu cemen kabeh musuh. Musuh akeh itu cemen kabeh. Paham? Iku sirine kena apa Nabi ra perlu cerdas gawe kontak. Mergo mentang-mentang separek pengiran. Aman bukan apa? Aman. Kowe nek iso ngono tenan yo wae. Mulane kok Imam Nawawi yo iso dekne salat ning Damaskus. Ya wis biasa nak kangen moro Ka'bah nek Ka'bah padahal Syria Mekah penerbangan 4 jam. Iku biasa Imam Nawawi salat ning Mekah. Ya biasa wae cara dekne. Bagi Allah gak masalah, cara dekne ora masalah kekasih pangeran jame wae. Muridnya tahu curiga Imam Nawawi masyhur. Imam Nawawi sengaja masyhur padahal dia tidak terkenal wali kayak Syaikhul Qadir Jilani. Mungkin kewaliannya terkenal Syaikhul Qadir Jilani. Dia itu kalau sholat, kalau sudah sinau, ngarang kitab. Kalau ngarang kitab jeda itu wudhu dari muridnya itu nggak ada. Setelah nggak ada, muridnya sesuai curiga. Sekian hari kok gitu. Lama-lama muridnya itu melok. Nah, ujuk-ujuk melok toat nih kak. Muridnya katut. Barang toat nih kak, sudah sampai selesai. Balik lagi ngarang kitab lagi. Kok dia ngomong gini? Ya jadi cerita ini aku jadi. Ini sudah benar. Tapi karena dia walinya karena ngarang yang karena dia jedanya itu butuh terus toa pulang lagi. Terus Syria Mekah penerbangan 2 jam. Karena orang-orang ini dekat dengan kudrat Allah yang masih orisinal. Kok gak awalnya sekarang mohal, kok bisa miber, mohal tenang. Mohal ini rangka warisan kok suka. Mohal ada perusahaan tidak ini. Jadi ini sudah sesuai keyakinan kamu. Makanya Nabi itu mulai dulu beda. Nabi itu unik, kedekatannya dengan Allah itu unik. Makanya spesial. Jadi paham ya? Jadi nggak apa-apa kalau kamu jadi peneliti sosial, perang kontak itu penting dan sejarah bikin kontak juga penting karena ini strategi perang yang luar biasa. Tapi wong-wong para pangeran, gua coba warai. Strategi. Benar maksudnya ben khas. Wong para keben apa? Baru tak kenang ceritanya dia pulau, termasuk ceritanya bapak pulau, Pak Hamid, itu dia semua dia cerita. Bung Tomo datang ke Basim Asy'ari tanggal 7. Bah, ini harus penyerangan dimulai dari Basim Jabir. Pulau keramat tapi buatan urusan langit. Urusan langit itu Mbak Abbas buntet, Mbak Abbas gitu. Tanggal 11 mawon mungkin Mbak Abbas teko perang mulai. Jadi Mbak Abbas mau bagian nyebul pesawat. Mbak Abbas buntet. Niki cerita. Jadi tetap jenderal itu belum pernah ada yang mati kecuali di 10 November. Itu kalau kekuatan wah itu rasa bola militer, malah bola militer. Ini halawali malah bola militer. Training para kiai dalam mempertahankan bangsa dan negara. Itu keben Ben Mama terus terkenal kacang hijau dan di tentara ya keben Mbak Hashim terkenal keramat itu ya keben terus Mbak Abbas malah bebok training nggak bisa. Banyak orang-orang yang masih keramat seperti di Kepung Musuh yang mutu santai wae membaca ayat tertentu. Lah saat itu raiso, nyatanya aku raiso kowe kok dipadan to. Ternyata kemadakno barang sing ora. Karena tadi andai kan manusia dengan kudrah ulanya Allah pasti yakin Allah ala kulli syai'in. Jadi misalnya bumi yang kamu pijak dulu gak ada menjadi ada, itu kan kudro yang luar biasa. Dari tidak ada menjadi ada, itu kan bukti kudro Allah yang luar biasa. Setelah bumi ini ada, diperintahkan oleh Allah, kamu harus begini, harus beredar di garis palakmu sendiri, di garismu sendiri, di galaksimu sendiri. Nyatanya bumi konsisten dulu. Ini menunjukkan kalau semuanya itu terkendali oleh Allah dan merespon perintahnya. Andai kan langit dan bumi benar-benar tercerabut dari perintah Allah, pasti bumi ini kacau.
Ini disebut innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wa la in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Allah yang mendalikan langit dan bumi. Sekali Allah enggak berkehendak. Tapi tadi kita tentu manusia, sehingga cara kudrah kita ya kayak Salman Al-Farisi. Ya kalau ada apa-apa ya kita pakai akal karena punyanya kita akal. Kebetulan akal kita terbatas ya enggak apa-apa. Tapi kamu jangan menafikan kudrahnya Allah yang ula, kudratul ula. Ini disebut ansyaha awal amar. Jadi Quran melatih kita kan nak kepengen jadi wali iman sing bener, bayangno kudro sing ulah, bayangno kudro sing nah, yang mau misalnya ngeten nih. Orang Yahudi itu yakin Isa itu anak zina karena lahir tanpa bapak. Paham ya? Orang Nasrani kebablasan kalau tanpa bapak ya bapaknya Tuhan. Maka ini dua kegoblokan yang sama-sama masalah. Terus Allah mengingatkan rausangu. Nak kue janggal ono anak tanpa bapak, kudune kayak memukhalkan wujudnya Adam itu malah tanpa bapak, tanpa ibu. Makanya Allah menanggapnya enteng saja. Inna masalah Isa inda wahyu mau kamasali Adam kholaqahu min turab. Nah Isa itu jangan lumayan nih, biar jangan boil Adam malah tanpa bapak, tanpa ibu. Bahkan materinya tidak sejenis yaitu min turab dari debu. Nah dengan terlatih gitu kamu akan terlatih dengan kudrahullah. Nanti kalau terlatih terus kamu bisa keramat kayak Imam Nawawi. Pasti nak kaji cukup. Tapi kan saatnya nekor, terus bukan. Kalau orang pemasukan malah repot. Jadi sejalan ada samiber tapi tauhidnya benar, tidak usah miber-miberan nggak malah. Nah kakek di somi bertabrakan di luar malah repot. Jadi biasa lah. Cuma kalau nih mau ngelatih. Latih cara iman sampai. Makanya sampai jangan janggal ketika dipendem bumi. Aku piye nasibnya. Ya tetap bisa mikir. Dia mau. Pangeran gaya contoh. Ketika kita janin itu kan kayak apa? Berjanin meteng, mbok mueng kayak renang kan. Kok gak mati? Ya ini jero janin gue sangat golek oksigen malah mbok mau amen renang. Repot orang. Tapi Allah bisa ngatur sistem janin ketika mbok iku renang. Orang teos ini, membuat kayak nopo renang. Tapi Allah punya cara mengelola kehidupan dalam kandungan. Makanya kamu jangan janggal bagaimana cara Allah mengelola kehidupan ketika kita sudah di alam kubur. Karena Allah bisa membuktikan mengelola kehidupan ketika di raga, di janin, di rahim. Begitu juga Allah bisa mengelola. Misalnya anak boyo ngendok nenggone dipendem mas, boyo nak ngendok dipendem. Allah bisa mengelola kehidupan di bawah tanah. Mau bareng lahir, boyo cuwili, ya lahir, ya bisa metu konan. Artinya, jika cerita Allah bisa mengelola kehidupan di mana saja, kapan saja dengan caranya Allah. Toh zaman saya hidup begini, kamu hidup begini, ya udah ikut mengelola kehidupan kamu. Kau iso jaga roh. Tidak juga, yang sekarang jaga juga. Kenapa kamu janggal ketika hidup di alam kubur? Ya biasa saja. Mana nanti mau gusti samina atau pokoknya amanah, pokoknya amanah billahi dzaliron. Bapak ini harus kecangkeman amanah billah subna ilallah. Pokoknya cocok ra cocok, paham ra paham, masuk akal ra masuk akal, pokoknya ini amanah billah. Karena ngono, sisi dari wali. Paling enggak misalnya rawani kok Imam Nawawi ya sebenarnya iman itu sebenarnya. Karena tadi percaya dengan kudrah ulah. Kudrah ulah itu kudrah ketika Allah belum menciptakan apa-apa. Itu kabeh terserah kudrah. Belum terkooptasi oleh hukum adat. Tapi hidup kita sekarang sebenarnya terkooptasi hukum adat. Hukum manusia mau lahir, kau manusia, kau kawin, kau jima, kau ini itu. Terus seakan-akan itu menjadi syarat kehidupan. Paham ya? Tapi Allah selalu bikin mukjizat-mukjizat baru. Misalnya tadi, ternyata ada saja misalnya ilmu kedokteran memungkinkan uang bisa dikloning. Itu kan sudah mulai agak rubah dari mindset. Paham ya? Harus hubungan suami nopo istri. Sajane Allah nunjuk ngono guling-gilingan bahwa kefiah tidak terbatas. Paham ya? Apalagi mukjizat utama yang tadi saya. Makanya sampean nak unta kok. Kenapa mukjizatnya Nabi Soleh itu adalah unta keluar dari batu? Allah mau kepengen dijono. Bedanya apa kok waktu ambek kondok utawa korasine sapi. Zaman pitik lahir kondok yo kuwi ra melok gawe. Sing gawe yo aku. Cara-cara kira ketemu apa kita omongimu. Kok baleni malih. Ndok dadi pitik kowe darani mungkin dan biasa, kowe dhewe yo ora melok gawe. Kowe yo ora iso. Watu nglairno pitik kowe yo ora iso, yo ora melok gawe. Kene apa sing ndok mbok arani mungkin
Sing watu. Sing watu barane ora mungkin. Mung padha ra isane. Barang Allah gawe watu ngetokno pitik tapi oh mungkin Gusti barusan saya tahu. Lah nek ngono ya ora usah kecangkeman nonton mungkin dan tidak. Nah, itu cara Abdul Hamid Khan. Lama sekali kita termakjubkan oleh yang kita lihat. Tapi insya Allah baru kayak mau ayat terus lalu Pak Arsalna nama alim bikau wajib dan nama lam taruhnya satu semoga terus pada zaman terlatih nama terlatih iman dari putri Allah Taala sebutan nama karena kalau suwon misalnya sing jadi anak nakal yakin suatu saat husnul khotimah sing keluarga nakal yakin Allah itu kuasa buat nanti semua pun Allah ngersakno niku. Lane temen iki ditutup wa kafawa mu'minal kita tetep sing nyukupi kemenangane wong mukmin namung Allah Subhanahu wa taala. Soal ana teori pantes-pantese manusa duwe napa? Teori pantes-pantese darani cerdas. Tapi lucu-lucunan wae coba iman. Wae lucu-lucunan wae gak ada ikhtiar, misalnya lesu ya. Pantasnya mau mangan juga lah. Nah, tapi rasa yakin nak lesu hanya bisa dihilangkan dengan makan. Gue janggal nak orang topo 40 dino ramati gue biasa wae. Ya ayuhan nabi eling-eling nabi kul ngucap sira li azwaji kamaring pira-pira bojo sira. Wa hunna ta azwaji nabi kutis niku songo. Wa tolap nalan golek sapa azwaji nabi nusange nabi min zinati dunya. Sanging pepaise dunya mak ing perkara lek sang ora ana apa mae kok entuk ono sadike nabi. Wis gawane wong wedok nabi dhisik sejak melarat garwane gelem bareng nabi wis menang futuhat di mana-mana menang dan nabi dohire jadi orang kaya karena futuhat sudah bisa menaklukkan sana menaklukkan sini gedenan garwane saiki nuntut zaman melarat ikhlas saiki sugih dijak melarat iki apa-apaan niku protes ngene kan diprotes tujuh tenang wong nabi diprotes wong wedok jos tenan menadak kowe nabi diprotes wong pangerane tau dilawan wong wedok wis masyaallah sampean roh ceritane pangeran dilawan oh tentang surat mujadalah surat mujadalah niku nak ulama maca mujadilah sama nak cerita, musuh terus masuk. Jenenge Khawlah binti Salabir Wahyu menarik. Bokongnya api, biar aros. Pokoknya ono bab alia-alia itu bokong. Bok pas di nekat, biar aros. Singkat cerita berangkat suwe ben terus bojone iku mulai. Nara salah jenenge Aus bin Somit mulai. Roh bojone sujud iku langsung gak wong Arab ben hipersen. Mau kena kowe ngono mbok yo ora. Wong hiper sebabe kan lho. Imam mergo hiper, wa imam mergo bojone ayu. Hiper tok bojone ra ayu no yo ora semangat. Wah yo jenenge Khawlah wae. Jaluk sakal, bojone lagi bar salat kan ra gelem mas ngongko ra kena. Mangkel dene kata kajate ora sampeyan. Ora kesampeyan. Terus muni ale itu gimana kowe tak sumpah ilah. Terus anti alia kabur di umi kowe wis tak haramno koyo mbokku haram tak telon. Jadi sewa adat Arab nak dihar itu fi hukmi tolak, namun dihar itu fi hukmi tolak ijab mu'abbad. Jadi agar wong kok dihar berarti ora dikumpuli selawase. Padahal Khawlah itu ayune mulai tergerus karena sudah agak tua. Aku ayu berapa dia? Mungkin ya ayu bodinya apik sing lanang iku hiper. Matur, mewangi sawire Khawlah. Krungu nak bojone sumpah dihar mewangi. Nangis sampai ngombe, wong itu anak nangis kan sampai ngombe. Jadi gue sak paket yo nangis sampai. Itu terus piye karepmu piye? Mampu mbok entekno kowe. Wong juara, wong wis bareng tuwek arep yo. Ini anakku tak rumah kelaparan, aku mau itu iso golek duit. Mbok rumahku tinggal wae kok pamu iso itu enak. Kowe tak kok Kanjeng Nabi. Golek hukum diskon nak dihar ora kaya tolak. Dihar kok kaya tolak ku apa-apa. Bojone matur Kanjeng Nabi ya Rasulullah. Itu Aisyah itu beda kamar ketika itu. Jadi Aisyah di dalam kamar, si suaminya siapa? Khawlah itu matur Nabi katakan, Nabi itu orangnya kan lugu, karena Nabi itu nggak pernah bohong. Dia nggak tahu mikirnya, Nabi bukan oleh mikir. Kau oleh Nabi kok mikir ora oleh, tapi tetap cerdas para pangeran. Lagi mikirlah karena cerdas. Orang para pangeran kadang malah rumusnya yang menjerumus. Loh banyak Indonesia itu banyak konseptor. Berapa kita miskin karena konsep-konsep itu?
Pendidikan di Indonesia sing konsepnya akeh, hari bingung tumpang tindih mergo kakean konseptor. Bingung. Wes, mata banget. Akhirnya awas bentar, bojone muni, nggih Nabi anut jenengan. Nak dihari ku hukmi tolak. Mulai pada sing wedok. Nabi wis final nak dihari padha beto. Tuana kan kita Jawa ngene kan tidak lho kekasih pengen. Ada jenengan nggih keputusan ngono tak lapor pengen. Nabi sampe dilapor pengen. Ini hukum enggak adil. Akan saya laporkan pengiran. Tadi Nabi iya susah wedok sebenarnya. Saya cawe itu sumbut. Jenenge Khawlah bintu Salabah itu mulai mlebu kamar salat hati-hati. Ya Allah, senajan to Muhammad kekasih jenengan, senajan to hukum yang sedang berjalan ini di hari hukmit tolak. Tapi askaluka, saya ini minta engkau atas nama engkau adalah yang menentukan hukum dan boleh merubah hukum semau jenengan. Ini harus dirubah ya Allah. Neng kamar itu nomor. Nangis buat nangis sekian menyenabi wong para pengiran tenan. Terus Nabi ngutus sahabat, panggilkan Khawlah. Barusan Jibril datang, hukumnya dirubah. Makanya Khawlah tambah iman di Rasulullah. Aku sholat di kamar itu tidak ada yang tahu dan doa saya tidak ada yang tahu. Itu sampai jadi surat Mujadilah wong wedok sing madoni Kanjeng. Nang lali Mujadilun wong sing madoni. Wong wedok Mujadilah tur wong wedok tukang maksud sampai dari ayat qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Allah mendengar wong wedok sing bantah kuwi berdebat urusan suaminya. Wa tashtaki ila Allah, ketika kamu tidak memutuskan dia matur ning Allah. Wa Allah yasma'u tahawurakum, Allah mendengar dua perdebatan. Wong itu tadi nanti dilapor. Kalau pulau kedam bujuk pulau menengah itu pikiran pulau. Nabi waktu panen ini pun ada awal-awal. Gak iso dilawan terus. Nabi dilapor. Itu masyhur cerita Khawlah. Sayyidina Umar itu pernah mau ada acara jam 11 siang. Kalau sekarang itu dindek nombor Khawlah. Dia ini setua. Khawlah itu mati setua ajus itu. Dindek nombor Umar mandek. Rumah nanti jam loro, wong itu anak tua omongan kan gak soleh. Nanti jam pasukannya Umar piye ya akhirnya nginin rumah omongan kok nanti jam loro. Iku jari Sayyidina Umar terakhir bareng waktu mentek pamit. Mbah niki mun badhe napa dhuwur salat. Wong sangat waktu salat dhuwur. Gak marah bar, gak apa-apa ke salat dhuwur rasa sakit bar. Singkat cerita si Khawlah mirip terus sahabat-sahabat tanya, itu siapa? Kenapa kok begitu takut sama orang itu? Masyhur ini. Hadhil ladzi sami Allah min fawqi sab'i. Iki wong wedok sing pangerane dengar saka aras. Mosok pangerane mendengar Umar ra mendengar. Iki nek sing labrak pangerane ngrungokno, pomene aku. Iki wong sing omongane keluwane didengar Allah min fawqi sab'i. Alhamdulillah. Mosok asami Allah walam yasma Umar pangerane kersa ngrungokno Umar perang enggak umpama ora dhewe salat dhuwur dhewe ngomong sak entek ya tak rumah jenenge Khawlah wong itu jos entek lha iya kanjeng Nabi padha wong itu ajak melarat tuh ape wong itu gelem sak melarat gelem tapi sak usah sugih kok tetap alhamdulillah gak iki lho nek wong lanang kuat atau melarang melarat, bareng suka uripe terkendali itu banyak. Ngomong itu omong. Bujuri Nabi tetap nuntut sekarang kita mapan ya. Mereka menghendaki turidnal hayat dunia wasi. Tapi wong Nabi kasih pengiran malah ditantang. Nak kue njuk urip penak, tak turuti tapi tak pegat. Nah aku kan gak kok turuti. Nah orang kayak dirapa. Turid nagar nasiral hayat dunia pengiripan dunia wajina dalam pesi dunia. Fata alena mongko merene sira umat iku nak mongko nyenengno ingsun kuwi sira kabeh. Tapi mut'ah tolaki kelawan tak kaya hukum mut'ah tolak. Wa sarifun lan bebasno ingsun kuna ing sira kabeh sarokan kelan megat jamilan kang apik. Utawa iku nek megat ingsun kuna ing sira kabeh miwiri diroren kelan tambah bahaya. Jadi kanjeng Nabi, kowe iku bojone Nabi, barang futuhan iku dhuwit cara saiki dhuwit negara itu uang publik, uang masolihul muslimin. Aku njaluk ya ora tak kei, iki nak maksa njaluk tak kei tapi tak pegat.
Wa in kuntum lamun ngarepno sira kabeh Allah ngapa in kuntum lamun ana sira kabeh turid nang ngarepno sira kabeh Allah ngapa wa rasulullah lan utusane Allah daral akhirat oma akhirat ari jannata tikse swarga fa inna wa mutaten wa ahad dan nyediakno sapa wali muslimati kedhe sing apian pun sing sira kabeh pira dadi akhirat lan ngarepno akhirat ajaran ing ganjaran adiman kang gede luar biasa Rasulullah dia mau bujuni ngono, tapi nak kowe ngarepno akhirat, yo ora usah sugih. Saya ngarepno donya tak kei tapi tak pegat. Ayo aja tiru. Ben niru ngono bojomu milih pegat tenan malah. Moga nak ngamuk barno ae, napa barno ae. Tetep wong duwe batas energi, mesti mandek dhewe. Ora usah batas. Pangerane tau kanjeng Nabi lho tau dilabrak ya Allah. Lan ana surat Mujadilah. Tapi umumnya tiang macam mujadalah, tapi ini pun nak jane nak cara asal usulnya jenis surat apa? Mujadilah, ayatnya jelas qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zawji. Allah mendengar ucapan perempuan yang mendebat kamu Muhammad demi bela-belain status suami, yaitu bela-belain yang jauh mendihar itu tidak kayak tolak. Paham ya? Jadi perempuan tadi ingin dihar itu tidak dimanzilatin tolak, karena dihar itu ya omongan saja, nggak ada gunanya. Tapi dalam hukum Islam sebelum dinasah, dihar itu dimanzilatin tolak. Dulu kalau ngomongnya jorok banget, masyhur sama jelas tentara. Ya Rasulullah, gua akala sababi wa nasartu lahu batni hatta ida akala sababi tolak kon kok ngomong. Niku sing ngentekno nang kula, ayu kula sing ngentekno ya Dik. Barang aku saiki tuwek, ayu wis tak kekno Dik ape megah kok penak. Pokoke ngomong ora barbar. Anjir aku ngrungokno. Seruwe pas itu wis ya. Bareng Nabi, iya tapi hukum sementara iki nak diare koyo tolak. Ya tapi mosok iso dirubah, saiki sementara iki ngono. Tapi mosok iso dirubah jenengan kekasih pengiran lapor to ben dirubah. Oh ora sementara. Bareng musuh tak. Wis tak mulai, tak lapor pengiran. Mulai sujud. Mane jogeman keng lawan wedok nak nganti sujud yo bojone apik. Dikabulno dalam bukan to bojone apik bar yo. Mane ngaji iki muga-muga ora dirungokno wedok. Ganti dirungokno wedok do sungkem ning pangeran sujud. Do ganti apa? Bojo. Ya muga-muga ora krungu ya. Ya nak ngono tandingi ke sujud. Tapi sing ana tareh iku apa mendengar suara perempuan tadi. Fa inna wa muqasatin wa ta'ala wa adanya diana sawa ta'ala musanati marang wedok sing apik-apik ning dunate sira kabeh. Kira dadi akhirat iku akhirat ajaran ganjaran adiman ingkang gedhe aljannata tegese suara. Karena kula suwun nggih bojo dididik sederhana. Kula sakniki es kecelok kiai gedhe bojo kula iki tadi sederhana. Nggih perkarane wiling-wilingan nek hidup kita ini menuju napa? Akhirnya, contoh rasa se ekstrim Nabi, tentu kita tidak akan punya kemampuan kayak Rasulullah. Tapi sebelum nak nuansa akhirat itu ada. Mulane faktarna muka akhirnya milih sopo nisaun Nabi, milih al akhirat yang akhirat, alat dunia ngalano yang atas itu dunia. Setelah digertak Nabi begitu, dididik begitu, akhirnya mereka yang milih akhirat ngalano apa? Dunia. Ya nisa an Nabi biro-biro bujuni Nabi man uti sapane wong. Iku yakti ku nekani sapa man mingguna sing sira kabeh difahisatan yang kaelean mubayyinatin kang jelas sifat ya mubayyinatin wa kasriyan mubayyinatin ai biyinatin sing jelas nawa fahisya ya to anane fahisya biyinatin jelas itu apa ngoten tikal nawa fikiraatin nudok kita di ukhra nudoif binuni lanon ma'ahu sertane istilah nudoif lawanas bil adab lan kelawan nasabna lafat adab nah diwaca nudoif tentu napa nudo iflahal ada atau nudo iflahal ada jadi kirakan wonten pinten sekawan berarti maksudnya ngaten nggih bojone toko iku nak salah bisane loro mergo nak ganjaran yo ganjarane loro mergo salahe toko mesti dinut benere toko ya napa dinut lane garwane Nabi kena ancaman bojone Nabi kowe nak salah iku ada pedo double mergo kowe iku panutan nak kowe salah mesti dadi tren mulane dosane napa double. Misalnya karwane Nabi kok sosialita atau PKK macam-macam, ya bisa, mereka kok jadi model. Oh, nak ono butuh sosialita kan repot, apa? Repot. Nah, tapi nak bujum sosialita, ya rapati kena adab kan orang masih nganut.
Menurut saya elek sosialita, aneh-aneh wae kan malah wong malah ganggep. Baik walhasil intine ku nak bojone tokoh utawa tokoh, makanya ini terjadi ulama siapa saja tokoh itu kudu hati-hati, mergo nak salah ya ana sing nut. Nah, bener ya ana sing ngenut. Jadi hukumnya umum siapa saja sing tokoh itu nak ana kesalahan juga aflal ada budapa di value juga mau identical nolah ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.